Selanjutnya kita akan mempelajari farmakologi sistem saraf tepi. Ini merupakan tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan lihat komponen dari sistem saraf tepi. Untuk kita tahu sistem saraf tepi merupakan jaringan yang jadi bercabang dari sistem saraf pusat. Jadi antara saraf pusat dan bagian-bagian tubuh yang lain terhubung melalui sistem saraf yang kita sebut dengan sistem saraf tepi. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik. Ini terutama bertanggung jawab baik untuk kontrol gerakan otot rangka yang sadar atau volunteer dan juga untuk menerima informasi sensoris dari kulit, otot, dan sendi yang dibawa ke SSP. Jadi sistem saraf somatik ini punya dua, kendali di bawah sadar, kemudian menerima rangsangan. Sedangkan sistem saraf otonom atau autonomic nervous system ini akan mengatur fungsi-fungsi tubuh secara otomatis, jadi tidak disadari. Ada dua cabang utama, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, fungsi sistem saraf tepi ini tentu tadi sudah disampaikan bahwa menghubungkan antara sistem saraf pusat. Jadi kalau kita lihat lagi, sistem saraf pusat itu kan mulai dari otak besar, otak kecil, batang otak sampai sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, itu dihubungkan melalui sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi juga mengendalikan gerakan yang secara sadar. Ini dilakukan oleh sistem saraf somatik. Kemudian tadi sistem saraf somatik juga menerima persepsi sensoris. Nanti ada rangsang nyeri, rangsang sentuhan, rangsang dan sebagainya itu oleh fungsi saraf somatik. Kemudian ada regulasi secara otonom, itu oleh saraf otonom. Dan kalau ada stres atau ada rangsang yang kurang diharapkan, maka ada responnya. Ini juga dilakukan oleh sistem saraf otonom yang namanya sistem saraf simpatik. Dan sebaliknya, kalau terjadi pemulihan dan mengembalikan energi ke normal lagi, itu digunakanlah sistem saraf parasimpatik. Terkait dengan sistem saraf tepi, maka neurotransmitternya ada asetilkolin. Nah, ini asetilkolin ini merupakan neurotransmitter utama pada sambungan antara saraf somatik dan otot rangka, dan juga berperan penting dalam sistem parasimpatik asetilkolin yang sama. Kemudian ada noradrenalin atau norepinefrin, ini merupakan sistem neurotransmitter utama dalam sistem saraf simpatik. Kemudian ada adrenalin atau epinefrin, ini juga berperan dalam respon simpatik, dan epinefrin ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Mari kita lihat perbandingan sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Kalau sistem saraf simpatis itu fight or flight, jadi lawan atau lari, kabur. Jadi kalau menghadapi ancaman ada dua kemungkinan, kita lawan atau kita lari. Nah, itu dikerjakan atau dilakukan oleh sistem saraf simpatis. Neurotransmitternya adalah norepinefrin atau epinefrin. Kemudian reseptornya adalah alfa, ada 1,2 dan beta 1,2. Efek yang fisiologis atau yang umum, yang lazim, yang normal terjadi akibat sistem saraf simpatis adalah efek meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, pupilnya berdilatasi, bronkusnya berdilatasi, dan terjadi penurunan mobilitas gastrointestinal. Sementara ini lebih mau menjelaskan kalau orang menghadapi musuh atau manusia atau makhluk hidup menghadapi musuh, maka tadinya akan cepat, tensinya naik, pupil siap melawan, ya, atau siap lari. Sedangkan sistem saraf parasimpatis ini sebaliknya, namanya rest and digest, artinya istirahat dan makan. Neurotransmitter utamanya adalah asetilkolin.
Reseptor utamanya ada muskarinik yaitu M1 sampai M5 dan nikotinik NM dan NN. Efek yang normal terjadi kebalikan dari sistem saraf simpatis. Jadi kalau norepinefrin itu bikin nadi naik, sebaliknya asetilkolin bikin nadi turun, tekanan darah turun, terjadi konstriksi pupil, bronkokonstriksi, dan motilitas gastrointestinal serta sekresi meningkat. Jadi kayak siap untuk makan, ya perhatikan perbedaan. Kita lihat, kita mulai dengan obat-obat kolinergik. Pertama kita mulai dengan agonis kolinergik atau kita sebut dengan parasimpatomimetik. Mari kita perhatikan. Agonis artinya memiliki efek yang sama dengan sistem kolin. Ya, kalau berbeda namanya antagonis ya. Jadi kita sebut juga dengan parasimpato, jadi parasimpatis, mimetik, menyerupai, mimikri, menyerupai. Mekanismenya adalah dia sama seperti pemberian asetilkolin, menstimulasi resep kolinergik, muskarinik, dan atau nikotinik, sehingga persis seperti apa yang dikerjakan oleh asetilkolin. Kapan diberikan obat-obat kolinergik? Ya tentu sebagai agonis muskarinik kalau ada retensi urin ya atau glaukoma. Efek sampingnya gimana? Efek sampingnya adalah seperti kalau kita memberikan asetilkolin. Nadinya turun, tensi turun, sekresi meningkat, mual muntah, diare dan kram perut serta bronkokonstriksi. Obat kolinergik yang lain adalah kalau tadi agonis sekarang antagonis di berlawanan, di blok reseptor kolinergik. Sudah bisa dibayangkan kalau efeknya adalah ngeblok maka terbalik yang terjadi. Jadi kita kasih kalau terjadi anti muskarinik. Tujuannya adalah kalau terjadi bradikardi, mencegah mual muntah, untuk melebarkan pupil dan mengurangi sekresi nafas. Apa efek sampingnya? Ya kebalikan dari agonis tadi. Takikardi, mulut kering, kabur, konstipasi, retensi urin, peningkatan tekanan intraokular, kebingungan, terutama pada orang-orang yang sudah usia lanjut. Nah, kalau tadi cholinergic, sekarang adrenergic. Sama juga, ada dua, agonis dan antagonis. Kita mulai dari agonis. Jadi simpatomimetik. Kalau tadi parasimpato, ini sekarang simpatomimetik. Mekanisme kerjanya akan menstimulasi reseptor adrenergic. Jadi persis seperti uh, efek yang terjadi dari epinefrin atau norepinefrin. Kapan diberikan? Agonis alfa kita berikan kalau hidung tersumbat. Ini sering ditemukan nih obat-obat di apotek atau di warung. Dikasih phenylephrine atau obat hipotensi dikasih norepinefrin. Sedangkan agonis beta 1 itu kalau bradikardi atau gagal jantung. Agonis beta 2 kita mau melebarkan saluran nafas pada asma, pada PPOK. Kalau yang dua-duanya itu pada shock. Nah, shock anafilaktik, misalnya kena obat, terjadi shock, obatnya sebenarnya gampang dikasih epinefrin karena dia akan bekerja sebagai agonis adrenergik, dia akan membuat vasokonstriksi, dia akan menaikkan tensi dan sebagainya. Efek sampingnya ya sama seperti kalau kita memberikan adrenalin, takikardi, berdebar-debar, tensi naik banget, kemudian tremor dan sampai cemas dan tidak bisa tidur. Berikutnya adalah simpatolitik. Kalau tadi mimetik, sekarang litik. Adrenal, antagonis adrenergik. Nah, ini sebaliknya, ini sama seperti, jadi mirip dengan apa yang dilakukan oleh agonis parasimpatis ya. Memblokir reseptor adrenergik, menghambat norepinefrin. Jadi agonis beta kita kenal dengan beta blocker. Jadi nanti sering kita temui istilah beta blocker itu adalah antagonis beta, antagonis. Jadi beta blocker lawannya beta. Kapan diberikan? Kalau hipertensi. Jadi beta blocker itu diberikan kalau hipertensi, ada nyeri dada, aritmi, gagal jantung, dan migrain. Dan antagonis alfa ini kalau hipertensi juga, serta pada prostat yang membesar. Efek sampingnya tentu adalah apa yang terjadi seperti dengan parasimpatik, bradikardi, hipotensi, bronkokonstriksi, dan sebagainya. Kalau alpha blocker itu berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadi hipotensi ortostatik.
Hipotensi ortostatik adalah tekanan darah yang turun ketika berdiri, ya, kemudian pusing dan terjadi refleks takikardia. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok lain, yaitu obat-obat penghambat neuromuskular. Jadi, obat-obat ini akan menghambat transmisi impuls saraf pada sambungan neuromuskular, sehingga otot rangkanya menjadi rilis. Contohnya ada penghambat, mekanismenya ada yang penghambat depolarisasi, jadi dia bekerja sebagai reseptor asetilkolin. Kenapa? Karena asetilkolin itu ada di dalam sambungan saraf dan otot, dan kalau ini dibikin depolarisasi terus, dia akan tidak terjadi kontraksi. Ya, cepat banget efeknya dan cepat juga berakhir, hanya sekitar 6 menit sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah penghambat yang non-depol. Kalau tadi non-depol sempat kontraksi dulu, kalau ini tidak sempat. Itu contohnya rocuronium, vecuronium, atracurium, dan sebagainya. Kalau ini dia bersaing dengan asetilkolin. Kalau tadi malah menambahin gitu ya. Dan mencegah asetilkolin reseptor sehingga dia menghambat depolarisasi dan kontraksi otot. Karena ini efeknya cukup lama, bisa sampai antara 30 menit sampai 1,5 jam. Kapan digunakan pelumpuh otot? Paling sering adalah kalau pembiusan dan memfasilitasi masukin selang ke saluran napas atas, atau kalau ada laryngospasme, ini juga perlu, atau kejang yang nggak bisa diatasi dengan obat-obatan lain. Efek sampingnya apa? Ya, kalau tadi depol, dia kan sempat kontraksi, kalium keluar, bisa terjadi hiperkalemi, ini bahaya banget. Bisa bradikardi karena stimulasi reseptor muskarinik, dan karena dia kontraksi yang cepat bisa meningkatkan tekanan intraokular, jadi mata dan lambung. Dan karena dia kontraksi dulu, habis operasi sering sekali ototnya sakit-sakit. Terakhir yang paling bahaya adalah walaupun jarang, ini bisa menyebabkan hipertermi maligna, yaitu suhu yang sangat tinggi dan nadi yang cepat. Ini juga sulit sekali mengatasinya. Kemudian efek samping yang oleh obat-obat non-depol tentu hipotensi karena ada pelepasan histamin atau blok ganglion di beberapa obat. Kemudian takikardi, ya ini juga bisa terjadi, atau dia nggak bisa hilang-hilang efek lumpuhnya. Nah, reaksi alergi ada juga tapi tidak sering. Baik, itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.